Manusia membutuhkan air minum untuk bertahan hidup. Air yang harus diminum adalah air yang sehat yang bebas dari bakteriologi sesuai dengan Kepmenkes RI nomor 907-Menkes-SK-7-2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, di mana most probable number 0 untuk 100 ml air minum yang dianalisis. Coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang menjadi indikator adanya polusi kotoran yang ada di air minum, susu, dan produk susu. Dalam metode uji mikrobiologi air minum digunakan indikator coliform. Nah, hari ini kita akan membahas tentang uji kualitas air minum dalam jurnal uji kualitas air sumur dengan menggunakan metode MPN Most Probable Numbers oleh Riri Novitasari. Jadi MPN ini untuk melakukannya ada dua tes uji. Yang pertama tes uji duga dan tes uji penegasan. Uji MPN yang pertama adalah uji duga atau uji pendahuluan atau presumptive test, merupakan tes pendahuluan dengan menginokulasi pada media lactose broth untuk melihat ada atau tidaknya gas dalam tabung Durham. Waktu inkubasinya adalah 24 sampai 48 jam dalam suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Apabila dalam waktu 48 jam tidak ada gas dalam tabung Durham, maka tidak perlu dilakukan uji penegasan. Tetapi apabila ada gas dalam tabung Durham, maka diperlukan uji penegasan. Selanjutnya, bila uji duga positif, dilakukan uji yang kedua, yaitu uji penegasan dengan menginokulasi pada media Brilliant Green Lactose Bill Broth atau BGLB dalam inkubasi 48 jam untuk melihat ada atau tidaknya gas dalam tabung Durham. Bila ada gas, berarti dinyatakan positif, maka di dalamnya terdapat coliform pada air minum. Nah, salah satu bentuk untuk memenuhi air minum yaitu dengan adanya membuat air sumur. Air sumur yang baik digunakan untuk air minum tentu saja harus memenuhi syarat-syarat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya air sumur yang ada di RT 5 Kelurahan Padangjati, Palembang dengan menggunakan metode Most Probable Number dengan indikator coliform. Apa saja sih alat yang diperlukan dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini? Alat yang diperlukan ada inkubator, botol sampel, pipet 1 ml dan 10 ml, lampu spiritus, tabung reaksi 16 x 160 mm yang di dalamnya terdapat tabung Durham dalam posisi terbalik, rak tabung reaksi, pipet tetes, jarum ose, kertas pembungkus botol, autoklaf. Hanya ada air sumur, LB, BGLB, NaCl 0,9%. Sampel yang digunakan adalah 12 unit sumur yang ada di RT 5 Kelurahan Padangjati, Palembang yang berjarak kurang dari 10 meter dari jamban. Yang akan dilihat adalah MPN, colitinja, dan coliform. Penelitian ini menggunakan observasi langsung, di mana pengamatan secara langsung. Nanti hasil dari MPN akan dibandingkan dengan tabel MPN dari Thomas yang 555. Cara pembuatannya, yang pertama itu membuat medianya terlebih dahulu. Pertama kita buat media laktosa broth. Komposisinya ada beef ekstrak 3 gram, pepton 5 gram, dan laktosa 5 gram. Timbang 13 gram serbuk laktosa broth, kemudian dilarutkan dalam 1 liter air. Ambil 10 ml dan masukkan ke dalam tabung pembiakan yang di dalamnya terdapat Durham dalam posisi terbalik. Kemudian tutup dengan kapas, sterilisasi dalam autoklaf 121 derajat Celcius selama 15 menit. Membuat BGLB, komposisinya ada pepton formit 10 gram, oxydyl drift 20 gram, dan laktos 10 gram, Brilliant B Green 0,0133 gram. Caranya, timbang 40 gram serbuk BGLB, larutkan dalam 1 liter aquajet, lalu ambil 10 ml, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Durham dalam posisi terbalik, kemudian tutup kapas, sterilisasi dengan autoklaf 121 derajat Celcius selama 15 menit. 3 adalah pemeriksaan sampel. Yang perlu dilakukan adalah siapkan semua peralatan dan bahan, pastikan semua tempat kerja dalam keadaan steril, lalu buka tutup botol sampel dan dalam keadaan tertutup kocok sampel selama 25 kali. Kemudian lakukan pemeriksaan tabung pada ganda ragam.
ukuran 5 kali 10 ml, 5 kali 0,1 dan 5 kali 1. Kemudian kita lakukan uji pendugaan terlebih dahulu. Setelah pembuatan media, yang kedua kita lakukan adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel itu menggunakan botol sampel yang dalam keadaan steril yang sudah diberi pemberat dan kawat pemberat di dalamnya. Metode NPN yang pertama dilakukan adalah uji pendugaan atau uji pendahuluan. Pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang masing-masing berisi lactose broth double strength sebanyak 10 ml yang diberi nama 1A sampai dengan 5A. 2. Siapkan 5 tabung reaksi yang berisi lactose broth single strength sebanyak 10 ml yang diberi nama 1B sampai dengan 5B. Ketiga, siapkan 5 tabung reaksi yang masing-masing diisi 10 ml lactose broth single strength. Kemudian, kocok agar air sampel merata. Setelah dikocok, inkubasi selama 24 sampai 48 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Setelah dilakukan inkubasi selama 48 jam, lakukan pengamatan terhadap tiap-tiap tabung reaksi. Apakah ada gas di dalamnya? Apabila ada gas, berarti artinya positif. Selanjutnya kita lakukan uji penegasan. Bila uji duga positif, selanjutnya kita melakukan uji penegasan. Ambil 1-2 ose, pindahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml BGLB. Tiap 1 tabung reaksi pendahuluan diinokulasi ke dalam 2 tabung reaksi BGLB. 1 tabung reaksi diinkubasi dalam suhu 35 derajat Celcius 24 sampai 48 jam untuk mengidentifikasi adanya coliform. Kemudian 1 tabung lagi diinkubasi dalam suhu 44 derajat Celcius dalam waktu 24 jam untuk mengidentifikasi adanya colitinja. Lalu setelah inkubasi selama 48 jam, lihat ada atau tidaknya gas, hitung jumlah gas yang ada di dalam tabung BGLB. Dari tabel hasil ini dapat kita lihat bahwa air sumur yang ada di RT 5 Kelurahan Padangjati, Palembang menunjukkan adanya 100% bakteri coliform dan colitinja. Maka air sumur yang ada dalam kelurahan ini itu tidak layak untuk dijadikan sebagai air minum, karena ditunjukkan adanya hasil positif dari bakteri tersebut yang ditunjukkan karena bakteri tersebut akan menghasilkan asap dan gas. Oleh karena itu ada gas yang keluar pada saat BGLB dari tabung BGLB tersebut. Kesimpulannya, air sumur yang ada di RT 5 Kelurahan Padangjati ini tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI nomor 905/Menkes/SK/7/2002 tentang syarat-syarat dari air minum, karena mungkin jarak antara jamban dan sumur yang kurang dari 10 meter dan adanya penyumbatan saluran air, di mana bahwa berbagai penyakit yang menyerang tubuh manusia itu sebagian besar dari air. Oleh karena itu, air sumur di kelurahan ini tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. Ya, penjelasan mengenai analisis kualitas air dalam jurnal analisis kualitas air sumur dengan metode MPN Most Probable Numbers yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya.